Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Insyaallah nuwasil qira'atana wa darsana fi kitab Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah li Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Ma'ana syarah fadilatu Syekh al-Allamah Mufti Diyar Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, kita sekarang melanjutkan sifat, menetapkan atau pembahasan yang 19 tentang penetapan sifatul ulu lillahi azza wa jalla ala makhluqatih. Ya, setelah kita menyebutkan dan menetapkan sifatul istiwa lillahi azza wa jalla, maka di sini al-Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau langsung membahas beranjak dari istiwa kepada ulu. Karena dua sifat ini adalah sifat yang memiliki kesamaan pada satu sisi dan juga memiliki perbedaan pada sisi yang lainnya. Nah, apa bedanya? Mal farq bainal istiwa wal ulu? Istiwa ala wartafa, ulu fa huwa al-ali. Al-aliyul azim. Mal farq bainahuma? Ini hujan ya? Iya. Allah subhanahu. Al-farq bainahuma anna sifat al-ulu sifat dzatiyah. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Wa amma al-istiwa sifatun fi'liyah ikhtiyariyah. Lam yakun min qablu. Allah azza wa jalla lam yastawi ala arsyihi qablu. Ulu sifat dzatiyah. Enggak, kita bahas ulu dan istiwa. Ulu sifat dzatiyah, adapun istiwa sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Faham tak? Dan ulu ini adalah sifat yang senantiasa ada pada zat Allah azza wa jalla. La yata'allaq bil masyiah, karena dia dzatiyah. Paham ya? Taib. Kita langsung saja ke syarah. Qala ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilai. Qala syarih hafizahullah, khitabun min Allah tabaraka wa ta'ala li Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ini adalah seruan dari Allah azza wa jalla kepada Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Wahai Isa, inni mutawaffika. Sungguhnya aku menidurimu atau membuat kamu tidur. Karena al-wafat itu ada beberapa makna. Pertama, maknanya naum di antaranya. Kemudian di antaranya juga maknanya adalah yang di sini ya, ulama khilaf di sini. Catatannya ada di kitab ana, qadarullah kan memang enggak ke bawah.
Kata Syekh bin Baz, ulama khilaf. Al-mutawaffa di sini maksudnya an-naum. Kemudian juga ada yang mengatakan al-wafat di sini adalah al-maut. Naam. Alladzi alaihi al-aktsar. Nah, di sini tafsir kebanyakan ulama annal muradu bil wafat huna, yang dimaksud wafat di sini adalah an-naum. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi bukan mewafatkanmu. Enggak, Isa belum wafat. Isa berada di atas. Karena nanti di akhir zaman akan turun. Ya, turun yanzil. Kama qala ta'ala, sebagaimana di antara dalil yang menunjukkan wafat itu terkadang ya'ti bima'na an-naum. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Lihat. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mewafatkanmu dengan malam. Maksudnya membuat kamu tidur ketika bermalam hari. Wa qala ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Azza wa Jalla yatawaffal anfus hina mautiha. Sebentar. Lihat tafsirnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini yatawaffal anfus, yaqbadul arwah, menggenggam arwah, ya, memegang jiwa seorang hina mautiha, ketika hendak mati. Jadi yang menggenggam jiwa, na'am, yaqbadul arwah inda nihayati ajaliha huwa Allah Azza wa Jalla. Pertama ini. Syahidnya yang kedua, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah Azza wa Jalla yaqbidul arwah allati lam tanqadi ajaluha inda naum, menggenggam arwah makhluknya yang belum datang ajalnya ketika dia tidur. Ya, allati lam tamut, yang dia lam tamut fi manamiha, belum mati, artinya belum sampai ajalnya ketika dia tidur. Artinya di sini, naam, yang namanya naum terkadang dia bisa menggunakan bahasa al-wafat. Naam. Kemudian warafi'uka ilai, melanjutkan ayat yang di atas. Ya Isa, inni mutawaffika warafi'uka ilai. Ai rafa'ahu Allahu ilaihi fis sama. Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa fis sama, di langit. Wa huwa hayyun, dalam keadaan beliau masih hidup, Nabi Isa. Terus apa sih inti pendalilan, dengan apa wajhul munasabahnya, wajhul istidlalnya dengan bab yang kita bahas tentang itsbat ululillahi azza wa jalla. Wa hadza mahallus syahid min ayat. Nah, lihat di sini. Dan ini inti pendalilan daripada ayat di atas ini. Bahwa isbatul ulu lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat ulu bagi Allah azza wa jalla. Li'anna ar-rafa' yakunu ya ilal a'la. Karena yang namanya rafa' minal adna ilal a'la, dari bawah menuju ke atas. Menuju siapa? Allah. Ya, menuju kepada Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat tentang yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu berada di atas ulu, itu ribuan dalil. Ya, ribuan dalil. Banyak. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, ya, dengan nama Rabbmu yang a'la, yang maha tinggi. Rabbnya tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Ya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang tingginya Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu
Dan Allah berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih. Ya, bahkan atau akan tetapi Allah Azza wa Jalla angkat Isa kepadanya. Hada raddun 'alal yahud. Ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bantahan 'alal yahud kepada orang Yahudi, alladzina yad'una yang mereka mengklaim annahum qatalu al-Masih Isa bin Maryam. Mereka mengklaim bahwasanya mereka telah membunuh Isa al-Masih. Kenapa dikatakan al-Masih? Hah? Besar. Kenapa? Menghapus salib. Hah? Menghapus apa? Menghapus kebatilan. Yamsahul batil gitu. Emang Nabi Muhammad nggak menghapus kebatilan? Akhir. Oh gitu. Menghapus dajjal gitu. Al-Masih dikatakan Al-Masih karena di antara mukjizatnya beliau itu hanya sekedar menyentuh, ya, mengusap itu bisa sembuh orang. Paham ya? Antum nih sengkleh misalkan, sembuh. Hah? Nah, itu dari sihirnya. Dajjal bedanya ya sihir. Kalau ini mukjizat, kayak jazz. Nah, bahkan Dajjal ini mengatakan sebelum neraka datang tuh. Makanya berbahaya fitnah Dajjal ini. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan dan selalu berdoa berlindung daripada fitnah Dajjal. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa ma qataluh wa ma salabuh. Mereka ini sebenarnya enggak membunuh Isa dan tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan orang serupa dengan Isa kepada mereka. Ila qaulihi, sampai berikutnya, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh Isa dengan yakin. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, maksudnya yakin dengan hak gitu ya. Bahkan ya Allah Azza wa Jalla angkat Isa kepadanya ke langit. Ilahi kemana? Kembali kepada Allah, berarti Allah berada di atas. 6. Barakallahu fikum. Ay rafa'ahu Allah aw rafa'a Allah Ta'ala al-Masih alaihi salam ilaihi. Allah mengangkat Isa al-Masih alaihi salam kepadanya, wa huwa hayyun, dalam keadaan Isa masih hidup. Lam yuqtal, tidak dibunuh. Kita bukan lagi menceritakan tentang kisah Isa fi hadhihi al-waqa'i, la. Wa inama nahnu nastafidu min hadhihi al-ayah asy-syahid alladhi yadullu ala anna Allah azza wa jalla lahu sifatul ulu. Wa hadha mahallu syahid, dan ini adalah inti daripada pendalilan. Apa inti pendalilan? Itu Allah diangkat atau Isa diangkat kepadanya, kepada Allah. Diangkat kemana? Atas, nggak mungkin diangkat kemana-mana. Ini bantahan juga bagi orang, Allah berada di mana? Di mana-mana. Berarti Isa di mana-mana.
diangkat kemana-mana, nggak nyambung. Loh, kita berdoa juga nggak kemana-mana. Apakah antum doa gitu? Ya Allah, enggak? Ya Allah. Ya, fitrah orang ketika berdoa, fitrah. Karena yang mengisbatkan Allah berada di atas itu bukan cuma dalil an-naqal, tapi juga akal dan fitrah. Akal seorang akan menolak Allah Azza wa Jalla yang maha suci berada di bawah. Enggak. Akal seorang akan berpikir, ya Allah lebih mulia di atas. Kemudian fitrah seorang sanubari ketika berdoa, dia akan fokus kemana? Atas. Atau kalau kita bawa kemana? Hati kita ke atas kan? Nggak mungkin hati kita ngalor ngidul, ya Allah. Nggak bisa. Bahkan fitrah manusia ketika ditanya, kenapa kamu lagi ada apa segala macam? Ya ada masalah, tapi nggak apa-apa lah. Serahkan kepada yang di atas. Nggak ada serahkan kepada yang di mana-mana. Kamu nggak takut emang sama yang di atas? Gitu. Pada gitu. Nggak ada, Anda nggak pernah dengar dulu. Kamu nggak takut sama yang ada di mana-mana. Ayo kita serahkanlah kepada yang di mana-mana. Siapa yang di mana-mana ini? La ilaha illallah. Nah, lianna fihi isbata uluwillahi azza wa jalla ala khalq. Karena di ayat ini terdapat penetapan tingginya Allah azza wa jalla di atas para makhluknya. Lianna rafa' yakunu ila a'la. Karena yang namanya diangkat itu ya dia kayak tempat yang lebih tinggi. Wa qauluhu, ini ayat berikutnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'uh. Ilaihi yas'ad ay hanya kepada Allah azza wa jalla, ilallah azza wa jalla la ila ghairihi yartafi'. Hanya kepada Allah azza wa jalla, bukan kepada yang lainnya, yartafi'. Al kalimut thayyib akan berada atau naik ke atas. Akan naik apa? Ke atas. Apa? Al kalimut thayyib. Apa kalimut thayyib? Kalimat-kalimat baik, zikir, tilawah, wa doa. Akan naik kepada Allah. Wal amalu shalih yarfa'u. Ai al amalu shalih yurfi'ul kalimat thayyiba. Amal soleh itulah yang akan mengangkat kalimat thayyib. Kenapa? Maksudnya apa? Akan dijelaskan di sini. Kan kita kan zikir nih, zikir, baca Quran, tilawatul Quran, dakwah, ya, doa, itu kan kalimat thayyib, sah wala la? Nah, itu tidak akan diangkat kepada Allah azza wa jalla tanpa adanya amal yang soleh. Nanti yang mengangkat ke atas kepada Allah, sebab adanya amal soleh. Kita lihat di sini. Fa innal kalimat thayyib la yuqbal. Sesungguhnya kalimat-kalimat yang baik itu tidak akan diterima illa ma'al amal as-soleh, kecuali ketika dia juga beramal soleh. Faman dzakarallahu ta'ala wa lam yuaddi faraidahu rudda kalamu. Kalau ada orang yang zikir kepada Allah tapi enggak menunaikan kewajibannya, ya akan ditolak kalamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat mah kagak. Asal makna la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, bobo tasbih. Astagfirullah. Itu enggak salat. Yang penting hati. Ya udah zikir, enggak usah zikir, yang penting hati. Ini ada anak pernah kayak gitu. Yang anak pernah ceritakan mungkin ke antum. Debat lama-lama, ketika datang waktu azan, ayo sholat dulu lah, teman lama anak sholat, dia kaget, saya lah anak lebih kaget gitu kan. Ketika dia kaget, anak lebih kaget. Sholat itu enggak harus 5 waktu katanya. Berapa waktu? Kita tuh setiap hari, setiap saat itu harus sholat, selalu sholat kita. Gak boleh lepas kita dengan sholat. Nah, kita sholatnya jadinya ente. Ente apa lu dulu? Lu bang, abangan kan?
Ya duluan lah. Tadi gue udah sholat dalam hati. Oh, kapan nih tadi? Wah, ngeri juga gue ini. Asli. Anak berdebat dengan orang Naqsyabandiyah. Iya, Naqsyabandiyah dia. Kayak yang akidahnya ngawur, diantaranya itu akidah irja. Hanya membatasi ujung-ujung ke dalam hati, batiniyah. Ngawur. Qala Iyas Ibnu Muawiyah. Berkata Iyas bin Muawiyah, laulal amalu shalih lam yurfa'il kalam atau al-kalam. Kalau bukan karena amal soleh maka kalam itu tidak akan diangkat. Ini harfun tina li harfun lim tina. Kalau bukan karena amal soleh maka amal tersebut akan enggak akan berarti amalan diangkat, kalam diangkat dengan amal soleh. Waqala Al-Hasan wa Qatadah, berkata Al-Hasan Qatadah, la yuqbalu qaulun illa bi amal. Ucapan ini tidak akan diterima kecuali dengan adanya amal soleh. Ini adalah faedah, tapi inti pendalilannya di sini. Wasyahid minal ayat, syahid daripada ayat di sini adalah anna fiha, mana ya tadi? Anna fiha itsbata uluwillahi azza wa jalla ala khalq. Di sini terdapat penetapan bagaimana tingginya Allah azza wa jalla di atas para makhluknya. Lianna as-su'ud war rafa' yakunani ila al-a'la, yang karena yang namanya naik dan irtifa, ya terangkat, itu terhasilkannya ke tempat yang lebih tinggi, a'la, ya, suatu yang lebih tinggi, dan itu dikatakan ilaih ilallah, berarti Allah azza wa jalla berada di atas. Mau terbit mana? Dipakai PI. Mana ya PI? Kap. Tadi udah bilang sempet aja. Kap. 745 sudah. Kok jam 7.45 perginya nih? Dan juga di sini ada ayat berikutnya yang menjadi syahid tingginya Allah azza wa jalla. Ya Haman ibn li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Ya Haman, wahai Haman, bangunkanlah untukku sorha. Apa sorha? Istana yang tinggi. Hadza min maquli Fir'aun liwazir Haman. Ada hinya enggak? Wazirhi ada enggak? Ini soalnya fotonya nih kehalang jempol hi-nya. Ini adalah ucapan Fir'aun kepada menterinya beliau, ya, pegawai ini, Haman, si Haman. Ya'muruhu an yabniya lahu qasran munifan 'aliyan. Ya, Haman diperintahkan oleh Firaun untuk membangun, untuk Firaun ini, ya, supaya membangun istana yang munifan. Munifan ini menjunjung tinggi ke atas, 'aliyan. Nah. La'alli ablughul asbab, supaya saya bisa ablughul asbab, ya, sampai kepada asbab. Asbab itu apa? Asbabas samawat. Maksudnya asbabas samawat, turuqas samawat au abwabaha. Ya, jalan-jalan yang ada di langit atau pintu-pintu langit. Artinya, bangunkanlah bagi aku istana yang sangat tinggi sampai terus menembus langit, menjunjung langit.
Supaya apa? Saya bisa melewati pintu-pintu langit. Paham dul? Tidur terus dulu. Bawa kasur dulu. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya saya mau ngelihat kepada Tuhannya Musa ini. Binasbi fa'attali'a. Dengan menasab fa'attali'a ay bi an mutmaratan ba'da fa'i sababiyah, dengan an mutmaratan setelah fa itu sababiyah. Wa ma'na maqalatihi hadhi, makna daripada ucapannya Fir'aun ini adalah takdzibu Musa alaihi salatu wassalam fi anna Allah arsalahu au anna lahu ilahan fis sama. Jadi Fir'aun ini sebenarnya bukan membenarkan Allah di langit. Tidak sebagaimana seperti yang dikatakan sebagian orang jahil. Tuh lihat, akidahnya kalau mengatakan Allah di langit itu seperti akidahnya Fir'aun. Lihat nih, Fir'aun menetapkan Allah di langit. Enggak, justru dia itu apa? Menolak, menentang adanya Allah di langit. Makanya maknanya di sini apa? Makna dari ucapan Fir'aun fa'attali'a ilaihi Musa ini adalah takdzib. Apa takdzib? Iya. Fir'aun ini hakikatnya sedang mendustakan dakwanya Musa alaihissalam. Bahwasanya Allah mengutusnya dia atau dia memiliki Tuhan yang berada di atas langit. Mana dalilnya? Mana sisinya yang menunjukkan bahwasanya Fir'aun sedang mendustakan? Walidzalika qala, oleh karenanya Fir'aun berkata, wa inni la'adhunnuhu kadziba. Dan saya kira ya si Musa ini dusta atas klaimnya dia bahwasanya ada Allah di atas langit. Orang Fir'aun ngomong, wa ana rabbukumul a'la. Saya Rabb kalian yang tinggi, yang paling tinggi. Walaupun ikhwani fillah azakumullah jami'an, terlepas berbicara Allah berada di mana, Fir'aun itu mengingkarinya, tapi Fir'aun ini di dalam hatinya apa? Yakin tentang rububiyahnya Allah. Dia mendustakan rububiyah itu hanya karena apa? Sombong, takabur, istikbar, inad. Nah, hatinya sebenarnya apa? Meyakini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jangan antum bilang yang penting hatinya. La ilaha illallah. Fima yadda'i, ya saya menyangka atau yakin di sini dia itu dusta terhadap apa yang dia klaim minar risalah, dari adanya risalah yang diberikan Allah kepadanya. Au fima yadda'ihi bi anna lahu ilahan fis sama. Dan dia juga berdusta pada klaiman dia bahwasanya dia memiliki Tuhan yang berada di atas langit. Wa syahid minal ayat, syahid daripada ayat ini, lihat di sini masyaallah. Anna fiha itsbata 'uluwillah 'ala khalqi. Di dalamnya terdapat penetapan tingginya Allah di atas makhluknya. Kalau istiwa ini dia ulunya khos ya ikhwan ya. Istiwa ulun khos. Kalau ulun 'am. Haitsu inna Musa alaihi salatu wassalam akhbara bidzalika wa hawala Fir'aun takdzibahu. Di mana sesungguhnya Musa alaihissalam mengkabarkan dengan kabar demikian. Jadi dakwah para nabi itu diantaranya itu mendakwahi bahwasanya Allah berada di atas langit. Nah ya, paham tuh? Wa hawala Fir'aun takdziba, walaupun Fir'aun berusaha untuk mendustakannya. Selesai daripada ayat yang tadi. Sekarang kita beranjak kepada ayat berikutnya. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Wa qaulu ta'ala tadluki Aamintum, apakah kalian merasa aman? Al-aman ridul khauf, lawan daripada khauf.
apakah kalian merasa aman, artinya tidak takut, man fis sama, ya, dari yang ada di atas langit. Nah, apa kalian merasa aman dengan yang berada di atas? Siapa di atas langit ini? Ai uqubata man fis sama, merasa aman akan dari ancaman atau dari hukuman yang dikirim, diberikan oleh zat yang berada di atas langit. Wahullah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di atas langit siapa? Allah azza wa jalla. Fis sama ini karena kan ada fi, ya. Ini ada dua versi di dalam memaknainya. Sebelum kita baca, Anda gambarkan dulu. Jadi kan yang namanya fi ini kan hukum asalnya maknanya apa? Zarfiyah. Iya, huruf jar zarfiyah maknanya. Kata keterangan, ya, keterangan tempat. Jalastu fil masjid, saya duduk di masjid. Ya maksudnya di dalam masjid, keterangan tempat. Paham ya? Fi zarfiyah. Sama ini di apa kalau sama? Langit. Sama al-ma'rufah. Ya, sama sab'ah. Langit yang 7 sebagaimana kita ketahui. Berarti kan muskilahnya kalau kita terjemahkan, paksa terjemahkan fis sama ini berada di langit, berarti kan di dalam langit. Paham? Ya, Allah azza wa jalla fis sama berarti berada di dalam langit. Ini batil. Ntar langit apa? Ini sama tuzillu. Ya, berarti menaungi Allah. Tuhitu. Ya, meliputi Allah. Ini batil, makna yang sangat batil. Oleh karenanya bukan itu maknanya. Bagaimana cara memaknainya? Cara memaknainya, fi di sini maknanya bukan zarfiyah. Kalau sama kita ingin maknai, dia adalah samawat sab', langit yang 7, al-mabniyah yang sebagaimana kita ketahui, maka fi di sini kita akan maknai bimana al-ulu, ala. Paham ya? Fi mananya ala. Jadi amintum man fis sama, maksudnya ala sama, ala man fis sama. Paham? Amintum man ala sama gitu ya, salah terjemah tadi. Apakah kalian merasa aman dari hukuman zat yang berada ala sama di atas langit? Nah, gitu. Itu diantara maknanya. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada yang namanya makna berarti Allah berada di dalam langit. Enggak. Na'udzubillah. Ta'ala Allahu an dzalik. Dalilnya mana? Apakah memang ada di dalam bahasa Arab fi maknanya ala? Ada. Ini dibawakan di kitab ini. Makanya di sini dikatakan wa ma'na fi sama'ai ala sama, di atas langit. Kalau memang samanya sama mabniyah. Saba'. Kaqauli ta'ala sebagaimana Allah berfirman, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kalian di pelepah kurma. Kalau fi-nya kita paksakan di dalam, apakah salib itu di dalam pelepah kurma atau di atas? Di atas. Saya akan salib kalian di atas pelepah kurma, itu lebih masuk. Maksudnya di sini fi itu bukan di dalam tapi di atas. Ala wala usallibannakum ala judhu'in nakhl. Paham ya? Paham tuh? Nah, wa hadza in urida bisama as-sama'ul mabniyah. Yang ini ya fi, kalau maknanya ala ini kalau kita inginkan dengan lafaz sama, sama yang mabniyah. Yang 7 itu, langit yang 7. Wa in urida bisama mutlaqul ulu. Kalau yang diinginkan dengan kata sama ini adalah mutlaqul ulu, ya tempat tinggi secara mutlak. Karena sama ini diantara maknanya sumu. Antum tahu isim? Isim para ulama kan berselisihkan maknanya. Ada yang mengatakan isim itu dari kata sumu. Sumu itu artinya apa? Ulu, tinggi. Paham ya? Dan juga sebagaimana Allah firmankan, ini maknanya disahkan juga oleh Al-Quran. Allah berfirman, gimana? Wa anzalna alaika al-ma'
Bagaimana ayatnya yang menurunkan ini banyak soalnya. Hah? Tayyib, wa anzalna minas sama ma'an. Saya turunkan dari langit apa? Berupa air. Nah, sekarang apakah air itu dari langit atau dari atas? Sama ini kan maksudnya kan ya air itu bukan dari as-sama tapi berada dari atas. Nah, paham ya? Hakada. Air itu dari mana? Awan kan? Awan itu maknanya sama atau sihab? Sihab itu di mana? Di atas. Fil makanin ali. Jadi mutlaqul ulu maksudnya di atas. Ini ada bahasa Arab sebagaimana ditakrir oleh para ulama. Di antaranya pelajaran dulu bersama Syekhuna hafizahullah taala membawakan ayat yang tadi kita bawakan. Fafi li zarfiyah. Nah, kalau memang dikatakan maknya di sini atau samanya di sini adalah al-makanul ali, tempat yang tinggi, maka fi maknanya zarfiyah. Allah berada di atas atau Allah berada di tempat makan yang tinggi, ya, tempat atau makan yang tinggi. Nah, paham ya? Fi al-makanil ali itu maksudnya. Dan ini berarti apa? Ai fil ulu. Allah berada fil ulu. Nah, okay. Apakah kalian merasa aman dengan azab atau hukuman zat yang berada di atas langit? An yakhsifa bikumul arda ay an yaqla'uha bikum kama fa'ala biqarun, ya, sebagai apa namanya, apa sih namanya, yakhsifa itu dia menelan, ditelan bumi gitu deh, sebagaimana Allah Azza wa Jalla melakukan hal demikian kepada Qarun, di mana Qarun itu kan ditelan bumi, ya, habis terpendam. Makanya ada istilah kata harta Qarun. Lucu banget deh, cantik banget. Faida yatamur ay tataribu wa tataharrak, ya, maka tiba-tiba bumi tersebut tataribu, kacau, tataharrak, bergerak. Taib. Berikutnya, amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba hijarah. Atau apakah kalian merasa aman dengan hukuman dari zat yang berada di atas langit, ya, berupa yaitu dikirimkan kepada kalian hasiban hijarah minas sama, dari langit. Kama arsalaha ala qaumi Lutin wa ashabil fil, sebagaimana hal tersebut yang Allah Azza wa Jalla lakukan. Allah kirim batu kepada kaum Lut dan kepada ashab fil, ya. Bismillah. Wa qila sihabun fiha hijarah. Hasiba, ada tafsir yang lainnya dikatakan tafsirnya adalah sihab. Sihab ini apa? Awan yang di dalamnya terdapat batu. Wa qila rihun fiha hijarah. Naudzubillah, ya, ini azab yang sangat pedih. Ya. Dikatakan dia adalah rih. Rih ini apa? Angin. Angin dari Allah Azza wa Jalla. Jangan, Dek. Sakit. Naam. Yang di dalamnya terdapat batu. Wah, kamu mah apa aja diambil. Fasata'lamuna kaifa nadhir, ya, maka kamu akan tahu bagaimana nadhir. Wah, kuat dia, kayak cowok tenaganya.
Ini ditebalikin bisa nih sama dia sendiri. Serius loh. Kamu kalau mau di sini diam deh. Muntah nggak? Ya, banyak lagi ya. Ada ini nggak? Kamu mau muntah sih? Yang mana tadi ya? Hasibah ya. Fasta'lamun kaifa nadhir. Ya, maka kalian akan mengetahui bagaimana nadhiri, indari, peringatan. Idza ayantumul azab, ya, jika kalian telah melihat azab, kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku, bagaimana ancamanku jika kalian telah melihat azab yang aku berikan. Wala yanfa'ukum hina dzalik hadzal ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi kalian ketika telah turun azab dariku. Artinya apa? Baru udah tahu azab ada, baru dia mengilmuinya, nggak akan bermanfaat, dan penyesalan pasti akan ada di situ, tapi tidak akan bermanfaat. Nah, wasyahid minal ayatain, syahid dari dua ayat ini, anna fihi ma itsbata uluwillah ala khalqi. Dalam dua ayat ini terdapat penetapan tingginya Allah Azza wa Jalla di atas para makhluknya. Haitsu sarrahta annahu subhanahu wa ta'ala fis sama, di mana dua ayat ini menegaskan dengan tegas dan gamblang bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Faqad dalat hadhihi al-ayat allati dzakaraha al-muallif, maka sungguh ayat-ayat ini yang telah disebutkan oleh musannif, oleh Ibnu Taimiyah, sungguh telah menunjukkan ala itsbatil ulu, atas ditetapkannya sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, sungguh telah ditunjukkan oleh ayat-ayat ini, ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala atas penetapan sifat ulu bagi Allah. Kama dallatil ayatul lati qablaha ala itsbat istiwa'illahi ta'ala ala al-'arsy. Nah, sebagaimana ya telah ditunjukkan oleh ayat-ayat yang sebelum daripada ayat ini tentang penetapan sifat istiwanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Nah. Wal farq baina al-istiwa wal ulu, perbedaan antara istiwa dan ulu. Qala annal ulu min sifati dzat, ulu ini sifat dzatiyah. Yang anak katakan tadi, lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Yang mana senantiasa Allah disifati dengan sifat itu, enggak bisa putus. Wal istiwa min sifatil af'al, adapun istiwa sifat fi'liyah. Istiwa sifat apa? Fi'liyah. Fa'ulullah ala khalqihi wasfun lazimun lidzati. Maka tingginya Allah Azza wa Jalla adalah sifat di atas makhluknya, sifat yang lazim, yang selalu ada, pasti ada untuk zatnya Allah. Kenapa? Ya karena tinggi itu adalah sifat yang terpuji. Allah adalah zat yang maha terpuji. Naam. Wal istiwa fi'lun min af'alihi subhanah, adalah perbuatan dari perbuatan-perbuatannya Allah. Ini sifat fi'liyah maksudnya. Yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala bimasyiatihi wa qudratihi idza syaa. Yang Allah lakukan dengan kehendaknya Allah dan kudratnya Allah, qudrah idza syaa, ketika Allah inginkan. Walidza qala fihi, oleh karenanya Allah berkata di dalamnya, tsumma stawa wa kana dzalika ba'da khalqis samawati wal ardh. Kemudian Allah beristiwa. Hal tersebut setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum menciptakan langit dan bumi Allah tidak beristiwa. Terus Allah di mana? Allah ulu, ali. Ulu dari dulu. Istiwa itu yang sebagaimana kita kata tadi. Ya. Lam yakun min qabl, belum ada sebelumnya. Allah istiwa, baru istiwa ketika telah menciptakan langit dan
bumi. Nah, akan tetapi sifat ulu itu tetap ada sebelum ada sifatnya, sebelum ada sifat apa? Istiwa. Kedua, anal ulu min sifatit tsabita bil aqal wa naqal. Bahwasanya ulu di antara sifat yang dapat kita tetapkan dengan akal dan dengan nakal, Al-Quran, Sunnah. Wal istiwa sabitun bin nakal la bil akal. Adapun istiwa itu hanya tetap ya dengan penukilan saja, dengan dalil saja, tidak bisa dengan akal. Nah, tidak bisa kita tetapkan dengan akal kita. Dan ulu, sifat ulu ini sifat uluun yang am, lebih umum daripada istiwa. Kalau istiwa ulu khas. Nah, selesai bab 19. Baru di sini setelah ini beliau Ibnu Taimiyah akan menyebutkan bagaimana menetapkan sifat ma'iyah bagi Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Antum perhatikan ikhwan. Pertama Syekhul Islam menetapkan sifat istiwa. Ya, yang ini sifat fi'liyah. Kemudian langsung ditetapkan sifat ulu, yang ini sifat dzatiyah. Yang dia saling memiliki korelasi sebenarnya. Kemudian ditetapkan sifat ma'iyah, Allah bersama makhluknya. Bagaimana? Allah tinggi tapi bersama makhluknya. Ya. Diruntutkan kayak gini, ya, diruntutkan kayak gini supaya tidak gagal paham daripada penjelasannya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan besok pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.